Kembali lagi dengan saya, Apriani Delvita Legans. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan berkomunikasi dan manajemen konflik yang merupakan salah satu mata kuliah yang kami tawar pada semester 5 ini. Dua hal penting yang ditekankan pada mata kuliah ini, yaitu keterampilan berkomunikasi dan manajemen konflik. Tetapi pada video kali ini akan banyak membahas mengenai keterampilan berkomunikasi. Saudara-saudari, berbicara mengenai keterampilan berkomunikasi atau akrab kita kenal dengan public speaking, yang merupakan kemampuan kita ketika kita berbicara di depan umum. Ketika kita berbicara di depan umum, salah satu hambatan yang sering kita alami adalah timbulnya nervous atau rasa gugup, di mana kita tidak bisa mengontrol kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita ketika kita diminta berbicara di depan umum. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan seni ketika kita berkomunikasi. Nah, seni ketika kita berkomunikasi erat kaitannya dengan yang pertama, kepada siapa kita berkomunikasi. Yang kedua, di mana kita berkomunikasi. Dan yang ketiga, kapan kita berkomunikasi. Ketiga hal ini harus kita perhatikan dan harus kita kenal di mana konteks kita berkomunikasi ketika kita diminta untuk berbicara di depan umum. Keterampilan berkomunikasi ini harus dimiliki ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah, khususnya lagi ketika kita menjadi pemimpin gereja atau menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, kemampuan berkomunikasi ini harus terus-menerus kita asah, karena keterampilan berkomunikasi tidak langsung timbul di dalam diri kita, tetapi skill atau kemampuan berkomunikasi itu akan ada di dalam diri kita ketika kita mau terus belajar dan mau terus berlatih, entah itu kita belajar di rumah atau dimanapun kita berada. Nah, tentu ketika dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya kita berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu adalah ketika kita berbicara dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus membutuhkan skill berkomunikasi atau kemampuan berkomunikasi. Nah, dalam skill berkomunikasi ini kita harus memperhatikan elemen komunikasi yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang, yaitu yang pertama, kata yang harus kita sampaikan. Nah, kata-kata yang harus kita sampaikan harus betul-betul mempunyai makna, harus betul-betul mempunyai arti. Bukan kita sembarang dalam kita menyampaikan kata yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tentu ketika kita belajar dan kita mempersiapkan diri kita untuk dapat berkata-kata dengan baik, itu akan mampu melatih diri kita atau mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya yaitu intonasi suara. Nah, ketika kita melatih bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mengeluarkan suara kita, kita harus berlatih untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan dengan intonasi suara yang bisa dimengerti oleh orang lain, agar audiens yang mendengar apa yang kita sampaikan dapat mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya yaitu gerak tubuh kita. Nah, hal ini juga sangat mempengaruhi ketika kita berbicara di depan umum. Nah, hal ini juga harus kita melakukan latihan agar gerak tubuh atau bahasa tubuh kita dapat dimengerti, dan itu juga menjadi poin penting yang diperhatikan oleh orang lain ketika kita berkomunikasi. Nah, saudara-saudari,
ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, skill berkomunikasi ini memang sangat penting dan harus betul-betul ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, untuk mengembangkan hal tersebut harus dilakukan latihan, dan latihan itu tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi latihan ini harus kita lakukan terus-menerus agar skill komunikasi tersebut dapat tertanam di dalam diri kita, dan itu akan terus berkembang, dan itu akan menjadi skill ketika kita melakukan komunikasi. Nah, saudara-saudari, kiranya melalui video di kali ini dapat membantu kita untuk kita sama-sama belajar mengembangkan skill berkomunikasi kita, khususnya ketika kita berbicara di depan umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.